I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Karena udah mau deket bulan puasa, Mimin bakal pindahin upload sore menjelang buka puasa. Dan hari ini, Mimin mau ngebahas hal yang berbeda dari biasanya. Kita bakal mengungkap kisah Rimuru dalam mengartikan kesendirian. Semoga kisah ini bisa menjadi awal perubahan yang baik untuk diri kita juga yang mungkin sedang mengalami suatu hal yang sulit dalam hidup. Cerita dimulai. Secara psikologis, Rimuru selalu terlihat sebagai sosok yang selalu ceria, sosok yang selalu berpikir positif dan menganggap perdamaian adalah hal yang harus ada. Monster pasti akan mengerti manusia dan manusia pasti akan mengerti monster. Tapi dibalik itu semua, hati Rimuru tidaklah sekuat apa yang kita lihat. Berkali-kali rasa sakit selalu menerpa kehidupannya dan kita akan mengungkap semuanya. Semua bermula dari tokoh yang bernama Mikami Satoru. Mikami Satoru adalah pekerja kantoran biasa yang menjalani rutinitas seperti biasa. Di masa hidupnya, Mikami Satoru tuh nggak pernah punya pacar. Bahkan sampai dia udah berumur, dirinya masih tetap ngejomblo. Tapi, kenapa Mikami Satoru ngelakuin hal itu? Apakah dia beneran gak terlalu peduli sama hubungan kayak gitu? Apakah dia gak pernah ngerasa kesepian karena menjalani kehidupan rutinitas yang sangat monoton? Kita akan membahasnya di sini. Mikami Satoru sebenarnya selalu merasa kesepian, meski terlihat selalu biasa aja. Dirinya masih menyimpan penyesalan di dalam hidupnya. Hal ini bisa kita lihat saat kematian dirinya. Saat dirinya akan menemui ajalnya, Mikami itu sempat mengucapkan beberapa kata untuk meminta sesuatu di kehidupannya selanjutnya. Ketidakmampuannya di kehidupannya saat ini membuat dirinya sadar kalau dia memang harus berubah. Bahkan semasa hidupnya, Mikami juga sama seperti kita yang mengisi kebosanannya dengan menonton anime. Mikami menganggap kehidupan di dunia anime itu sangat menyenangkan, berbeda dengan kehidupan di dunia nyata yang dialami oleh dirinya sendiri. Bahkan Mimin juga ngerasa banyak dari kalian tuh yang punya perasaan yang sama kayak gini. Dan bukti bahwa Mikami dulunya adalah wibu akut juga udah berkali-kali ditampilin di animenya. Dimulai saat dia minta Tamura untuk melenyapkan isi harddisknya. Dan yang lebih jelas lagi, ada salinan komik manga yang diserahkannya sama Yuki. Dengan jumlah manga yang sebanyak itu, kita udah bisa melihat gambaran seberapa akutnya Mikami. Namun, semua kebosanan yang dirasakan Mikami kini mulai berubah. Semua keadaan monoton yang disesalinya juga telah berubah. Itu lewat kata-kata terakhirnya. Mikami pun secara misterius melintasi dimensi dan terlahir kembali menjadi makhluk slime. Semua karena kemauan kuat tentang hal yang ingin dia wujudkan. Mikami pun mendapat kekuatan berdasarkan apa yang dia inginkan. Namun, dia saat itu masih kesepian. Karena dengan wujud slime, Mikami nggak bisa bicara. Mikami nggak bisa melihat dan hanya bisa bergerak memakan sesuatu. Ternyata meski udah pindah dimensi, dirinya juga masih merasakan kesepian. Gak ada teman baginya untuk bercerita. Gak ada orang yang membantunya melakukan sesuatu. Sampai suatu saat, terdengarlah suara naga badai Veldora yang udah tersegel sejak lama di dalam gua itu. Veldora merupakan salah satu dari 4 True Dragon dan merupakan ras terkuat. Tapi sebagai ras terkuat, Veldora tuh jarang sekali bicara dengan makhluk lemah. Namun karena dirinya waktu itu juga kesepian, dia pun mulai mengajak bicara Mikami. Dan disinilah awal mula dua insan kesepian ketemu. Ini membuat perubahan yang sangat besar. Mereka bahkan saling memberikan nama sebagai tanda kesetaraan jiwa mereka. Dan Mikami pun mulai mendapat nama Rimuru. Dan setelah pertemanan ini, sebenarnya Rimuru masih kaku seperti yang dulu. Ya bisa dibilang dia cukup anti sosialisasi.
Scene ini terlihat saat para goblin mendekati dirinya. Rimuru nggak tahu cara berkomunikasi dengan orang lain. Namun karena banyak orang yang terlihat bahagia, Rimuru pun jadi punya tujuan yang besar. Dia ingin menciptakan tempat di mana semua orang hidup bahagia. Meski sebenarnya pemikiran seperti itu cukup naif, namun Rimuru tetap ingin mewujudkan semuanya. Kemungkinan itu karena Rimuru nggak mau ada yang bernasib sama seperti Mikami. Rimuru mau semua orang menikmati indahnya kehidupan. Dan setelah perjalanan yang panjang, Rimuru pun berhasil menciptakan negara yang sangat damai. Negara itu bernama Hutan Besar Jura. Semua rakyat hidup makmur di bawah pimpinan Rimuru. Dan Rimuru semakin senang karena semakin dekat dengan tujuannya. Tapi sayangnya semua nggak bakal terlalu mudah. Keteguhan hati Rimuru pun diuji kembali. Penyerangan pasukan manusia langsung membantai kota Rimuru dan menyebabkan banyak masyarakat yang terbunuh. Rimuru yang waktu itu baru pulang melihat itu pun langsung merasakan penyesalan. Berkali-kali Rimuru bertanya pada dirinya, apakah dia salah jika ingin berdamai dengan semuanya? Apakah Rimuru salah ingin menciptakan tempat yang sangat bahagia? Karena di dunia tempatnya saat ini, yang kuat akan selalu berkuasa. Namun saat Rimuru tenggelam dalam keputusasaan, cahaya sekali lagi muncul di hadapannya. Ada cara menghidupkan semua orang yang telah terbunuh. Dan syarat awalnya, Rimuru harus menjadi Raja Iblis. Karena sayangnya Rimuru dengan semuanya, Rimuru pun langsung membantai orang jahat yang telah menyakiti kotanya. Namun Rimuru masih tetaplah Rimuru. Dia masihlah orang yang berhati baik. Hanya saja, Rimuru saat ini menjadi lebih baik. Dia mulai lebih bisa melindungi hal yang ingin dia lindungi, sedangkan hal yang mengganggu tujuannya, hal yang merusak perdamaian akan dihancurkan. Dia masih ingin dunia berdamai. Sampai akhirnya, Rimuru pun berhasil menghidupkan masyarakat yang telah terbunuh. Rimuru juga berhasil menggulingkan satu kursi Raja Iblis yang menjadi dalang kehancuran kotanya. Namun meski begitu, hati Rimuru masih tetap baik. Bukannya menyiksa dalangnya sebelum kematian, Rimuru malah memberikan kesempatan baginya untuk berubah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya sebelum seluruh jiwanya hancur di dalam tubuh Rimuru. Ya begitulah Rimuru. Sesakit apapun penderitaannya, seberat apapun jalan hidupnya, sejahat apapun orang padanya, dia masih punya hati yang sangat mulia. Padahal Rimuru bukan berasal dari kehidupan yang bahagia. Dia hanyalah Mikami Satoru yang selalu kesepian. Namun saat di kehidupannya yang sekarang, Rimuru pun akhirnya berhasil ketemu sama orang-orang yang peduli padanya. Orang-orang yang menghargai keberadaan darinya. Semua berkat usaha Rimuru yang gak pernah menyerah. Dan berikut adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rimuru. Terkadang hidup selalu dipenuhi kesepian. Kesepian bukan hanya karena kurang orang yang peduli. Terkadang beratnya kehidupan yang kita rasakan juga bisa membuat kita merasa kesepian. Gak hanya itu aja, diri kita selalu mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Namun sayangnya, menciptakan perubahan yang baik itu cukup sulit. Ada beberapa pertanyaan yang sering ada di kepala kita. Kapan ya aku bisa seperti mereka? Kenapa ya hidupku ini cobaannya banyak banget? Kenapa ya nggak ada orang yang datang untuk menghiasi hari ini? Namun satu hal yang harus kita tahu, jangan menyerah. Mikami tuh nggak pernah menyerah. Kamu cuma perlu berusaha lebih keras lagi. Kamu cuma perlu target yang membuat dirimu jadi lebih semangat. Karena akan ada masa di mana orang-orang akan bersyukur karena adanya dirimu. Dan kamu nggak perlu mikirin apa-apa. Cukup berusaha lebih giat lagi dan fokus pada tujuan. Dengan begitu, semua orang yang sayang sama kamu akan datang dengan sendirinya. Meski terkadang sendiri itu menyakitkan dan kamu nggak akan kuat berjuang sendiri. Tapi percayalah, akan ada cahaya yang membawa kebahagiaan. Sekalipun cahaya itu nggak datang,
Kamu hanya perlu menjadi salah satu dari cahaya itu dan membawa hidupmu lebih baik dari hari kemarin. Itu aja untuk hari ini. Semoga motivasi dari Mikami Satoru ini bisa menjadi hal positif untuk hidup kita. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.